Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kita bertiga, Sohibul Kahwa. Ngawur ini bun, Sedikit ngawur. Insyaallah Karibun. Kemarin pembahasan perihal tentang sebuah politik ya. Politik perihal tentang polemik, iya. Sekarang akan berlanjut kepada pembahasan yang emang sedang begitu panas ya, panas perihal tentang RUU kalau nggak salah ya, RUU apa tuh? RKUHP. RUU RUU Rancangan Undang-Undang apa itu sih? Oh, kurang tahu deh kalau untuk perancangan itu. Poin-poinnya itu agak sedikit mengerikan, yang dimana ada 4 poin tuh di situ. Kita bisa disadap sembarangan, privasi kita bisa dibuka dengan tidak tanpa izin, itu poin-poinnya. Dan pasal-pasalnya tersendiri saya tidak tahu menahu tentang hal itu. Tentang RUU KUHP. Dan ini berlaku secara diam-diam dan tiba-tiba disahkan kan nanti mulai Januari 2026. Kalau tidak ada demo, ya pasti disahkan. Tapi emang udah berasa di Januari itu berasa karena kemarin tuh di demo tuh masanya dikit karena kurang sosialisasi kepada masyarakat semua kan. Jadi cuman hanya mahasiswa doang, dan itu mahasiswanya nggak semua, cuman BEM UI dan yang lainnya entah kemana gitu. Jadi pasal itu sendiri kan dia leluasa lah, bisa menggeledah kita, menyadap tentang privasi kita kan. Pokoknya tanpa persetujuan lah. Bahkan tuh di kolom-kolom komentar di IG itu ada cuitan ini meme Selamat Natal dan Orde Baru. Selamat Natal dan Orde Baru. Ya mengulik kisah Orde Baru yang dulu tuh yang di tahun 98 sampai 98 ya. Itu ya obrolan politik tentang menyindir pemerintah itu hanya sebatas di warung kopi sih, seperti di film Warkop tuh. Cuman nggak divideoin. Ya, nggak divideoin, nggak diviralin, dan itu ngumpet-ngumpet. Karena ya di situ banyak aksi-aksi penculikan seperti yang benar sih banyak, selain Masina, selain Wiji Tukul itu sebanyak, tapi yang tersohor di situ Masina, Wiji Tukul ya gitu. Dan itu sangat mengerikan. Dan itu ya hilang entah itu mayatnya nggak ada atau hilang begitu aja tanpa jejak, dihilangkan lah, sebutan dihilangkan. Dan sampai sekarang tuh kasusnya nggak kelar di HAM gitu, di HAM itu nggak kelar. Dan mungkin nggak mau mengeluarkan juga kan, entah apa, jangankan almarhum Afan yang sebelumnya aja Marsina mau gitu pun aja nggak kelar sampai sekarang ya. Pasti nggak makan juga. Itu dia. Dan anehnya itu masyarakat itu pada cuek aja gitu, agak entah itu emang kita udah di sistem buat dibodohin atau di entah gimana, itu masyarakat ya udah sekarang pikiran mereka tuh nyari aman dan gitu, di otak mereka tuh cuman gimana kok bisa hidup gitu doang, karena udah dimiskinkan melalui susah cari kerja, upah murah, memang udah sistematis di situ, udah struktur dan sistematis. Karena kalau dengan dimiskinkan tersebut kita jadi nggak mau tahu lah masalah pemerintah itu, karena kita buat makannya susah. Ya, buat makannya udah susah. Ya boro-boro mau mikirin ibuan ya kan, mau nyari duit aja susah. Ya emang udah secara sistematis itu udah diatur semua semenjak ya undang
Omnibus Law itu sendiri, undang-undang Omnibus Law, entah kenapa perusahaan-perusahaan menggaji upah murah. Mana sekarang banyak pekerjaan yang sistem mitra, ya kan, harian lepas. Udah jarang tuh kontrak setahun, udah jarang. Lu cari di PT manapun ya hanya segelintir lah kontrak tahunan ya, kontrak tahunan itu udah jarang. Paling banyak tuh sekarang kontrak per 3 bulan. Per 3 bulan dan itu dibayar hitungannya harian. Jadi lu nggak masuk, lu nggak dapet duit. Lu sakit nggak dapet duit, sampai dipotong. Itu jeleknya sistem sekarang gitu. Beda sama sistem gua dulu ya, pas baru lulus sekolah tuh di 2015. Alhamdulillah gua lagi kerja aja, gua iseng ngelamar, diterima. Gua kan kerja di salah satu perusahaan di Tangerang, dan itu gua ngelamar di salah satu perusahaan fried chicken. Itu gua keterima, maksudnya dalam arti gua diundang buat wawancara, tapi gua nggak datang. Itu karena gua di situ cuma iseng awalnya. Sekarang baru iseng, bukan niat aja. Oke, gaji sekian mau nih, gaji 2 juta. Sekarang 2 juta dapat apa, oke? Secara hidup di Jakarta ya, 2 juta, bujangan naik nggak cukup. Secara hitung-hitungannya beda. Kalau hitungan Allah kan kali ada rezeki lain. Ini mah hitungan gaji nih, gaji 2 juta, lu ongkos makan naik, hitunglah sehari paling murah tuh 50.000. Itu paling murah tuh, pakai ceban, pasti nyarinya pakai ceban tuh. Ya rokok nggak usah dihitung lah, karena itu kan pribadi masing-masing. Belum sabun, belum sampo, ya kan? Belum orang tua, belum bayar listrik, belum bayar air. Mana cukup 2 juta? Secara hitung-hitungan duit ya kan? Ada aplikasi pinjol. Malah ditawarin aplikasi pinjol kan, bajingan. Balik lagi nih ke KUHP, back to basic ya. Ketika KUHP itu disahkan, lu sudi kan nih kira-kira kalau misalkan digeledah di pinggir jalan tanpa ada persetujuan dari lu, kira-kira senang nggak? Gua nggak senang sih, secara pribadi gua nggak senang. Yang pertama kali gua tanya tuh, mana surat perintah penangkapan? Gua tanya tuh, nggak ada. Gua pasti ngelawan. Karena gua di situ ya, gua nggak ada praduga bersalahnya. Praduga bersalahnya kan di dalam hukum tuh, hukum ya kan? Pada ahli hukum ya kan? Ya begitu, telur gulung. Ya itu dalam praduga tak bersalahnya kan nggak ada, dalam surat penangkapan nggak ada. Terus mau nyari delik aduan kayak gimana? Delik. Ini unsur bapak Ferry Joni sendiri. Kalau di jalan tiba-tiba digeruduk ya kan, gimana perasaan lu kalau tentang RUU KUHP disahkan? Nggak enak lah, nggak bebas. Hak asasi manusia kita Dibuka bro. Bukan. Tapi ngelawan nggak kira-kira? yang lawan lah. Bedain ya. Tuh. Itu yang bikin kita nggak semua bisa kena sih, jadi jatuh kena semua. Bukan gitu. Kalau gua sih berpatokan kepada Rasulullah ya. Gua melindungi diri itu wajib dari Islam. Melindungi diri, melindungi harta, melindungi agama, melindungi diri, melindungi agama, melindungi orang tua, melindungi diri, melindungi harta, itu wajib. Wajib hukumnya. Lu harus bertempur di situ. Nah, kalau di situ misalnya lu benar ya, benar, lu harus bertempur di situ. Kenapa? Kalau kita mati, kita insya Allah syahid. Kalau dia yang mati, insya Allah kita jadi mulia lah di sisinya, gitu ya kan? Mulia di sisinya. Begitu diangkat derajatnya kan? Derajat tuh kira-kira. 30 derajat Celcius lah kan? Kan dia angkat derajat.
gitu berpatokannya gitu gua. yang diangkat. Karena tuh kita menyampaikan kebenaran tuh ancamannya dua, boy. Kalau nggak di penjara ya lu mati dalam menyampaikan kebenaran ya. Kalau itu yang paling rendah lah di situ, pasti lu di penjara. Yang kedua ya mati. Itu cuma dua itu doang kalau ingin mencapai kebenaran ya. Karena tuh suatu luka kalau diobati itu terasa perih, boy. Kayak garam. Saya seperti pasti berotak. Kalau punya luka nih, gua obatin nih pakai metayocin. Ya kan yang perih itu. Cina. Lu memberontak kan, kerojotan. Itu sama kayak lu nih punya misalnya ya punya salah nih, lu to the point, lu salah. Di situ ada tak BHD kan, rasa marah lah. Ya kan, karena lu lagi diobatin di situ, lagi diobatin. Gitu. Paham. Paham kan? Gimana maksudnya? Enggak. Ini kita nanya ahli filsafat kan, Iya. paham ahli filsafat. Dia filsafat, ini apa namanya psikolog, gue kesehatan. Konsultasi ya Pak tadi di depan. Sedikit cerita tentang perihal tentang insomnia. Insomnia. Iya, ada sedikit jalan dan apa sih namanya, bukan jalan, titik terang lah supaya kita tidak insomnia. Dia kan dari referensinya banyak lah dokter-dokter, jadi dia sedikit nanya-nanya. Kurir obat lah ya. Ya kalau gitu, cuman referensinya banyak, teman-temannya terlebih dari dokter semua. Ya, lu bukan konsultasi ke gue. Lu kan dukun. Astagfirullahaladzim. Besok mau pasang ini plan nih kan dokter Borak, Yo, SH, SG, SPD, SE kan mau pasang semua plan gue. D2. Lalu dari pasien gua pertama, wow, kalau nggak sembuh ya mati. Ini nggak bakal bener itu, sama kayak undang-undang yang sekarang, kayak abstrak. Kalau pribadi, kalau disahkan ya udah, ibaratnya kayak kita di penjara tanpa jeruji, jatuhnya kayak gitu, nggak bebas lah. Karena kan manusia itu butuh kebebasan. Ketika kebebasan itu di terlalu nih kumisnya panjang, kumis hidungnya offset cuk. Masukin dulu beli gue dari komen. Mana udah kegunting. Itu nih. Jadi tentang RUU KUHP ini gimana nih? Kalau bisa harus batal, Batal ya? harus batal, wajib batal. Rembes bisa ada rembes. Karena apa ya kan? 17+8 aja mana bisa sekarang ya kan? Apa tadi berapa? Itu tuntutan masyarakat seluruh Indonesia yang tentang banyak lah masalah dah. Salah satunya itu perampasan aset. Emang belum ada titik terangnya sampai sekarang. Terakhir tuh yang gua baca ya di Instagram yang gua baca itu alasannya ketua DPR tuh Puan Maharani kan, Puan Maharani itu alasannya dia bilang terlalu mepet. Apanya? Terlalu mepet Apa aja? ini apa bulannya. Udah mau pergantian tahun, sedangkan RKUHP baru bikin. tapi sih dia alasannya 2 tahun yang lalu nggak mungkin kata. Kayaknya Ini apa buat pengalihan isu-isu kali. cuma feeling gua ada nggak mungkin itu 2 tahun ya kan. Apa ada di balik semua itu ada pengalihan isu sendiri? Biar kita demo lagi. Kemungkinan sih entah gua belum baca pandangan politik ya, masih menerka-nerka ya kan, masih menerka-nerka, gua belum tahu arahnya kemana. Tapi yang ini yang gua tahu tuh ya kasus-kasus yang masalah bahlil tuh BBM yang monopoli
monopoli Pertamina itu mungkin kemungkinan ini kan disclaimer ini Apa tuh disclaimer? nanti itu kayak gitu ya kan disclaimer lu ini cuman feeling gue doang ya kan, cuman pendapat gue doang ya kan. Kemungkinan itu pengalihan isu dari 17 ke 8 dialihkan ke lupa. Kedua timbullah terbit RKUHP ya kan, RKUHP itu gitu sih. Kurang. Kurang ini penyakit paru ya kan. Namanya hampir mirip dari gua lanjut 20 per 10. Begitu sih satu temanya harus batal. Karena itu bahaya, kita bahaya. Ngomong sedikit di jalan aja, entah di mana bisa hilang kita. Hilang. Bukannya Anda nyambi juga sebagai Intel. Kemarin saya pernah ikut demo perihal tentang apa tuh demo apa? Saya lupa lagi. Bubarkan DPR. Nah, itu yang di belakang pada ngomongin beliau. Jadi kayak beliau sendiri mengatakan bahwa orang itu Intel, padahal orang-orang yang ngira Intel tuh dia gitu. Jadi saya sebagai teman sendiri juga takut gitu, ini temen gue Intel gitu, takut ya kan. Intel masa punya akun Gojek mas. Nyaru ya kan. Yang namanya politik ya kan, nggak ada yang tahu. Dia punya grup ya kan, di sini mah ngomongin ini dia balik ke grup sononya nanti kan. Cicaknya bukan Intel. Ditangkepin agenda ini gara-gara ini kalau kita. Ntar dulu, coba pertama lu dulu ya pertama. Kedua lu. Jadi cuma gara-gara kuhab doang ya kan, di pura-pura nyambi ke sini ya kan, bikin acara podcast. Padahal ntar disuruh ngomongin lagi sama ketua-ketuanya dia. Tapi emang jujur ya, selama gua gondrong gini, gua dicurigain mulu. Memang Dicurigain mulu sama customer gua, dicurigain, gak bohong gua itu. Gua sampai diroboh kantong gua. Bang, lu Intel lu ya? Diroboh, mana pistola? Backing lu mana backing? Ya Allah bang, gua narik bang, nih gua ada akun Gojek kata gua. Enggak, lu Intel. Ya Allah ya Rob, kata gua HP gua. Wallahi, enggak bang, gua bukan Intel. Baru dia ketawa-tawa kan, ya jalan gua dituduh Intel, bajingan kata gua. Tapi ada berkanya si rambut gondrong ini, berkanya apa? Gue nggak ditagih parkir cowok. Gue setiap parkir nih mau kemana pun ya kan, ke bank atau kemana ke masjid, itu tukang parkir pasti nggak ngejauh ke gue, nggak mau nagih gue, mau ke ATM mana nggak mau nagih gue. Entah kenapa yang mati gue. sebuah anugerah juga punya rambut Gondrong. karena kan terlebih dari itu kita mengikuti sunnah juga. Nah, Jadi lebih ke situ sih poinnya. tapi digiring opini itu dia kalau kebanyakan tuh entah siapa yang mulai kan penggiringan opini tersebut. Kalau gondrong itu kriminal, entah siapa yang mulai itu tuh gondrong kriminal itu gua ngerti asal mulanya yang bilang gondrong kriminal. Tapi padahal mah sampai sekarang gondrong itu ya sunnah. Sampai sekarang tuh perusahaan nggak terima orang-orang gondrong karena dianggap kriminal. Ini gitu, nggak tahu tuh dosa jariah tuh yang mengiring opini gondrong itu kriminal ya kan. Ya, pastilah jadi ya. Nggak putus sampai yaumil akhir nanti kiamat ya kan, dosa jariah yang bikin opini gondrong itu kriminal. Karena ini sunnah coy, sunnah. Entah itu dari kaum kafir atau kaum munafik yang bikin opini gondrong itu kriminal ya kan. Nggak suka sama Nabi Muhammad ya kan. Nggak tahu. Gondrongin ini bisa Kumis, sunnahnya tuh nggak digondrongin gitu biar rambut. Bisa nggak kira-kira? Bisa kayak gini loh. lu makannya gimana coy? Ikel. Lu makan gimana? Pernah sih ada ya kan? Ada ya? Foto rekor tuh. Ada sampai sini sampai bibir. Oh gitu. Dibikin lope kan gitu Gue ya. pernah lihat sih sampai bibir tuh di sini, orang sini nih, orang Taman Sari apa tuh gue lupa tuh, nemu di Taman Sari sampai bibir pemirsa.
Untuk sini bibir. Oke. Oh begini kali. Iya sini di bibirnya ini selipan. Itu udah tahu bisa Oh, ini kalau minum gimana tuh? Saringan gitu ya. Ada saringan. filter itu filter. Filter itu, filter main nih. Tuh kata di deh. Berarti intinya semua orang pasti nggak pada setuju ya tentang KUHP ini. KUHP ya? KUHP, RUU KUHP 99% tuh rakyat nggak setuju. Iya. Nggak setuju. 1%-nya orang-orang sono yang setuju. Bayaran. Buzzer. Lumayan tuh sehari 4 juta mau. Nggak mau. Sehari 4 juta tuh. Nggak ngojek lu. Mau aja tuh. Tapi ya lu bosnya, misalnya bos besarnya dulu sehari 1 juta aja kalau cek maling sehari 75.000. Sampai 100.000 paling gede. Ingat lu nih, lu punya anak buah banyak, lu bagi-bagi lagi gitu. Kalau lu tuh bersihnya ya segitu sehari 4 juta, mau kan? Nggak mau. Lu bikin ranting lagi ntar. Karena di rumah tinggal diem doang. Di rumah. Posting nih. Posting lu cuma gitu-gitu doang. Posting. Buzzer tuh. Entah dari mana kan adanya buzzer. Apa di perusahaan aplikator pun ada buzzer. Ada buzzer. Di perusahaan aplikator. Yang megang kendali kan uang. Benar. 4 juta coy. Ya lu kalau kroconya nih di ranting bawahnya nih 100.000 lumayan lu posting jempol doang. Terusin doang. Modal paket. Udah pakai nggak wifi tetangga aja. Jadi ya juga dong. Kayak izin. Nggak izin minta passwordnya sama yang udah tahu ya kan. Passwordnya apa lu gua mau posting. Per KB itu diperhitungkan nanti. Gitulah. Tentang RUU KUHP ya. KUHP. Jadi intinya semua orang pasti pada nggak setuju lah perihal tentang adanya KUHP ini ya. Karena mengekang sebenarnya. Tidak ada kebebasan. Mana? Buat apa ada pasal 58 ayat 3 ya kan? Apaan tuh isinya? Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak berserikat, berkumpul, berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum. Ekspresi itu seperti apa? Contoh. Ekspresi ini gua kesel nih misalnya sama Siapa? pemerintahan nih Bahlil. Pokoknya apapun masalahnya salahin Bahlil ya kan. Enggak, gue pengen nanya nih, lu kenapa kesel? Misalnya nih lu Bahlil ngobrol, ini kan ekspor ditutup, akhirnya perusahaan swasta Banyak yang nggak bisa ini kan keputusan PHK segala macam ya kan. Itu bentuk ekspresi gue marah ekspresi marah karena kekecewaan. Iya. Terus ada yang diekspresiin dengan coretan kayak macam vandal lah gitu, kayak semacam vandal itu yang bentuk ekspresi kekecewaan gitu. Walaupun vandal sih nggak dibenerin ya, Apa? vandalisme lah. Bukan dari. Nah itu nggak dibenerin, benernya kan merusak fasilitas umum, tapi ya itu bentuk kekecewaan dari amanat undang-undang itu sendiri pasal 58 ayat 3. Jangan air isi etanol juga nih. Coba cek dulu, Fred. Bau nggak etanol? Sampai sekarang tuh gue masih gadap tuh ya etanol. Aduh, entah lah, gue kayaknya mesti save money juga sih buat biaya perawatan motor lebih, karena ya udah terjadi etanol tuh udah tercampur mau gak mau, karena BBM swasta sekarang juga udah langka lagi nih, BBM hijau lalu sebelum dengan perusahaan hijau itu udah langka lagi tuh. Yang ada tuh di Jakarta Barat cuman ada di Citra 2 Oh, Citra. Citra 2 di situ cuman ada di situ doang. Selebihnya di Jakarta Barat nggak ada gitu, udah langka lagi. Entahlah ya kan, gue sih ya gue kan walaupun gue juga masih kekurangan ya, gue masih mikirin yang lain dalam arti entah mereka kalau di PHK kerja apa Iya. ya kan. Alhamdulillah sih gue masih ada penghasilan. Nah yang mereka ini apapun masa lari ke ojol lagi nambah saingan gue dong. Padahal makin tipis gue ya kan, penumpang gak ada, kosen gak ada ya kan,
Mereka udah nambah saingan gue. Yang ada sehari cuma dapat 20.000, ntar gocap ya kan. Iya. Oh, sering pinjol. Solusi Bandingan. dari pemerintah OJK. Ya, itu dia lah. Ya rata-rata korban PHK tuh dari ini ke ojol. Pinjol. Sama pinjol, bener nggak jauh, ojol sama pinjol. Nah, yang nampung sih banyak kan driver orang tuh, karena mereka buka tiap hari pendaftaran. Kalau kayak karya anak bangsa sama perusahaan Malaysia itu dia bukanya entah itu setahun sekali atau 2 tahun sekali, itu masih tertata lah. Kasta tertinggi lah. Masih kasta tertinggi itu dalam perojolan masih tertata lah, dan mereka memberikan driver. Kalau driver apa yang aplikasi oren itu tiap hari pembukaan, mereka jualan jaket. Itu gua bahas semua nih kan. Intinya perdamaian ya. Perdamaian. Kayak lagu dong. Perdamaian. Irama, itu kasihan nih gue Roma Irama. Ih, gua nggak ada sih. Gue jangan foto kasihan Roma Irama sampai sekarang. Nah, Itu nyari gunjung gitarnya. Untung. Tapi gua nggak kesel sih, itu kesel. Karena ya alirannya aneh mereka tuh. Aliran apa itu? Nggak tahu deh aliran apa, aliran sungai kayak. Aliran gua aneh sih itu, membenci abaib ya kan. Sedangkan di mondok aja kagak, mondok aja nggak pernah mondok dia. Menurut artikel ya kan, menurut artikel lo nggak masa aneh lah di luar ya kan. Banyak emang ini profesinya. Jadi dukun ada bisa gue. Jangan kalau gue mah nggak sembuh ntar ya kan. Serba bisa beliau. Iya. Begitulah tentang penyampaian bertiga ini tentang RUU Kurap. Selebihnya mungkin nanti untuk pengesahan tanggal berapa kira-kira? Januari itu udah mulai berjalan sih. Berjalan ya. Semoga. Seenggaknya ada inilah ya. Ada Tikram lah ya. pergerakan masalah. Gue pengennya pergerakan masalah penolakan itu ya kan. Nah, gue pengen tuh masyarakat semua ya andil lah, nggak ngandel-ngandelin mahasiswa. Kita turun ya. Ini turun. Kita sendiri kira-kira kalau misalnya ada demo-demo besar kayak gini nih berdua, kira-kira ada yang turun nggak? Oh rahasia, baru diculik lagi. Lo kan belum disain, masih elong diculik aja. Culik lagi gue ditandain ya kan lewat video ini. Oh ini cari orang ini deh. Ya, user yang ngeri, user online. Rahasia gua ya kan. Ya mungkin itu aja lihat tentang RUU KUHP yang kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas ketidaktahuan atau kekurangan apa yang kita sampaikan sekarang. Terlebih dari itu saya akhiri dengan Bapak Borak. Kata-kata dulu dong. Oh iya, kata-kata dari Bapak Borak, kata-kata. Sampaikanlah kebenaran walaupun itu pahit. Pengen tuh gue yang tadi itu lo pakai dulu kan. Lo cari lagi lah. Try dulu deh, mikir dulu. Manten. Pulang. Lu di kuis mah nggak dapet duit lo yang kelamaan. Apalagi kalau dia tembak mati dari jauh. Aman. Nggak bakal dapet duit lu kalau main kuis. Bang Ferry. Dari Joni. awan. Tentang RUU KUHP ya. Gimana kira-kira? Jangan percaya KUHP lah. KUHP apa? KUHP. KUHP. KUHP mah yang ada di TV. Ya bebasin aja kayak waktu zaman SBY lah. Setuju sih itu. Setuju SBY itu paling enak tuh buat nyari kerja. Mungkin dari saya sendiri sebenarnya kata-katanya yang dipakai dia sih, beliau yang pertama. Lu nyuruhnya gue ya gue pakai.
Coba lu duluan ya kan, gue yang mikir. Iya. Beliau berkata sampaikan kebenaran meskipun itu pahit, buat dengan itu yang apa? Pengen lanjutin kata-katanya sih, cuman agak sedikit melenceng. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Nggak bisa, nggak boleh gitu, nggak boleh curang, itu curang, nggak boleh mikir. Mungkin dulu ya. Ganti ya, tembak mati pada Arab. Susah sih kalau random bisa gue, cuma kalau untuk satu titik itu gue ngelanjut yang punya lanjut ya. Sampaikan apapun itu kebenaran dengan lantang, udah itu aja. Dan dia dengan keberanian, kalaupun dengan lantang. Jadi gue ngambil kata-kata dia dan gue potong sedikit. Curang ya kan. Cuma diganti doang, pengolahan kata doang, ini kosong. Sampai cacut. Sampaikan kebenaran meskipun itu pahit, punya lo kan. Sampaikan kebenaran apapun itu dengan lantang. Akhirnya doang sedikit. Gini aja deh, satu kata kan bisa merubah makna ya kan. Yang tadinya tahu di ujungnya diganti i jadi apa? Gak mau, gue bisa orang. Di ujung. Gak mau, lu aja bangku gue kan, kosa gue ntar dijebak gue sialan. Bisa saja. Kan kita banyak jebakan di sini. Di daerah putih. Yang pengen kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk penutupan doa, saya persilakan kepada Bapak Bung Borak. Taruh dulu dong. Iya haruslah. Astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Desekan sayyidina nih. Muhammad wa ala akhirin. Wa ala alihi wa ta'ala. Astagfirullahaladzim, bukan jadi lupa kan lu sih. Lu sih kan dipotong, nggak boleh gue doang, nggak boleh permainin, nggak boleh permainin sih kan, nggak boleh permainin. Astagfirullahaladzim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa ala alihi wa ta'ala. Sahabat Rasulullah ajmain. Allahumma fil ardi mana wali walidina warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa jihad amin. Wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwina fi sakaratil maut. Allahumma hawwina fi sakaratil maut. Allahumma hawwina fi sakaratil maut. Wa najatan minan nar wa najatan minan nar wa najatan minan nar wa aqina lisan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah.